Pada malam hari ini kita akan merenungkan dari Injil Yohanes bab 18 sampai dengan 19. Kita tahu dalam hidup rohani, bukanlah soal bagaimana kita memulai, namun bagaimana kita mengakhiri. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini tema kita adalah taat dan setia sampai akhir, sebagaimana Yesus taat dan setia kepada Bapanya hingga menyelesaikan tugasnya. Perkenalkan, nama saya Ellen Magdalena dari Keuskupan Malang, dan saat ini saya melayani sebagai Ketua Komisi Kerasulan Kitab Suci Keuskupan Malang. Di dalam Yeskiel bab 18 ayat 21 sampai dengan 29 kita dapat membaca, dosa dihapus dengan pertobatan, tapi kebaikan terhapus oleh dosa. Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya, dan melakukan kecurangan seperti segala kekejian yang dilakukan oleh orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena ia berubah setia dan karena dosa yang dilakukannya. Di dalam Perjanjian Lama ada satu kisah yang dapat menggambarkan dengan jelas ayat ini. Kita bisa membaca kisah Raja Asa dari 2 Tawarikh bab 14 sampai dengan 16. Raja Asa adalah raja dari kerajaan selatan, yaitu Raja Yehuda, yang taat dan setia kepada Tuhan. Selama 36 tahun pemerintahannya, ia memerintahkan rakyatnya untuk hanya menyembah kepada Tuhan Allah saja dan mematuhi hukum dan perintah Tuhan. Ia memerintahkan untuk melenyapkan segala penyembahan berhala dan tugu-tugu penyembahan, tugu pengorbanan dihancurkan. Selama 36 tahun Allah menganugerahkan ketentraman, keamanan, dan damai sejahtera kepada negerinya. Namun sayangnya Raja Asa tidak bertahan hingga akhir hidupnya. Pada tahun ke-36 pemerintahannya, ketika kerajaannya akan diserang oleh kerajaan utara, Raja Baasya, ia bukannya minta pertolongan kepada Tuhan sebagaimana yang biasanya dia lakukan. Malahan ia meminta pertolongan kepada Raja Aram dengan memberikan banyak emas dan perak dari bait Allah kepada Raja Aram. Nabi Hanani diutus oleh Tuhan untuk datang kepada Raja Asa dan memberikan peringatan. Nabi Hanani mengingatkan bagaimana selama ini Allah telah menolong Raja Asa di dalam berbagai macam pertempuran, sehingga ia dapat memenangkan pertempuran demi pertempuran, bahkan melawan kerajaan-kerajaan yang lebih besar tentara berkudanya dan pasukannya daripada Raja Asa. Namun bukannya bertobat, Raja Asa malahan sakit hati dan memenjarakan Nabi Hanani serta juga menindas rakyatnya. 2 tahun kemudian ketika Raja Asa sakit, ia juga bukannya meminta pertolongan kepada Tuhan, ia hanya meminta pertolongan kepada tabib-tabib. Dan di akhir hidupnya, Raja Asa akhirnya wafat sebagai orang yang menjauh dari Tuhan. Kita lihat di sini betapa pentingnya untuk tetap setia hingga akhir. Selama 36 tahun Raja Asa adalah raja yang setia dan taat kepada Tuhan. Namun di akhir hidupnya, ia wafat sebagai orang yang menjauh dari Tuhan. Renungan kita pada malam hari ini akan dibagi dalam 2 bagian. Yang pertama, kita akan melihat dan merenungkan dari kisah sengsara dan wafat Yesus dalam Injil Yohanes bab 18 sampai dengan 19. Dan bagian yang kedua, kita sebagai pengikut Kristus mau belajar bagaimana caranya kita juga dapat taat dan setia sampai akhir sebagaimana Yesus. Kita mendengarkan kisah sengsara dan wafat ini diwartakan oleh gereja setiap hari Minggu Palma dan juga Jumat Agung. Pada hari Minggu Palma, kita akan mendengarkan secara bergantian sesuai dengan tahun A, B, dan C dari Injil Matius, Markus, dan Lukas. Namun, pada hari Jumat Agung, gereja akan mewartakan dari Injil Yohanes. Tentu ada maksud mengapa gereja memilih Injil Yohanes untuk diwartakan pada hari Jumat Agung. Bagi penginjil Yohanes, kisah sengsara dan wafat Yesus adalah saat kemuliaan di mana Yesus berdaulat penuh sebagai putra Allah yang mengorbankan dirinya, ia menyerahkan dirinya untuk penebusan umat manusia. Kita tidak akan menemukan kisah Yesus yang menangis berpeluh darah di dalam Injil Yohanes,
sebagaimana yang dapat kita temukan dalam Injil Lukas bab 22 ayat 44, di mana di situ dilukiskan Yesus menangis berpeluh darah agar saat ini dilewatkan darinya. Injil Yohanes melihat dari kacamata Allah yang menyelenggarakan setiap peristiwa dengan penuh kuasa. Yesus ditampilkan begitu kokoh. Ialah yang memegang kendali atas setiap peristiwa. Ia tahu semua yang terjadi, mulai dari awal sampai akhir, mulai dari Getsemani sampai dengan Kalvari. Allah adalah sutradara atas misteri penyelamatan yang diwujudkan dalam diri Yesus Kristus. Kita tahu ada tokoh yang terlibat, yaitu Yudas. Di dalam Injil Yohanes kita tidak akan menemukan kisah kecupan Yudas kepada Yesus di Taman Getsemani. Karena ini menunjukkan rencana Yudaslah yang menyerahkan Yesus. Dalam Injil Yohanes yang berlaku adalah rencana Allah. Yesuslah yang mendatangi Yudas dan para prajurit yang mau menangkapnya. Dalam tanya jawab dengan para prajurit, Yesus memperkenalkan dirinya, menjawab pertanyaan para prajurit dengan mengatakan, "Akulah dia," atau ego eimi. Setelah mendengar jawaban Yesus, para prajurit mundur dan terjatuh ke tanah. Kita bisa lihat dalam Yohanes 18 ayat 5 sampai dengan 6. Dalam tradisi Alkitab, rumusan ego eimi adalah rumusan pewahyuan ilahi. Nama ego eimi adalah nama ilahi yang diwahyukan Yahweh kepada Musa yang dapat kita baca dalam Keluaran 3 bab 14. Kisah Simon dari Kirene juga tidak kita jumpai dalam Injil Yohanes. Karena bagi penginjil Yohanes, bukan manusia yang memanggul salib Yesus, melainkan Yesuslah yang memanggul salib manusia. Yesus menanggung kesengsaraan bukan sebagai korban, tetapi sebagai Tuhan yang membawa pada akhir sesuai yang dikehendakinya dengan caranya dan waktu yang ia kehendaki. Sengsara dan wafatnya bukanlah suatu kekonyolan, tetapi merupakan puncak dan saat dari apa yang selalu Yesus wartakan. Peristiwa salib adalah peristiwa pemuliaan, peninggian Yesus. Yesus tampil sebagai Raja dan Tuan yang melakukan segalanya sehingga ia dapat menyelesaikan tugasnya sampai akhir sebagaimana yang dikehendaki oleh Bapanya. Kita telah belajar dari Injil Yohanes 18 sampai dengan 19 bagaimana Yesus menyelesaikan tugasnya dengan taat dan setia sampai akhir. Sekarang marilah kita juga mau melihat bagaimana kita mengikuti Kristus, taat dan setia sampai akhir dengan belajar dari teladan para kudus. Baiklah, sekarang kita akan melihat bagaimana caranya untuk kita taat dan setia sampai akhir sebagaimana Yesus menuntaskan dan menyelesaikan tugas yang diberikan Bapanya kepadanya. Kita mau belajar dari para kudus yang telah menyelesaikan perjalanan hidup rohani mereka dengan taat dan setia sampai akhir dan mengalami persatuan cinta dengan Tuhan. Yang pertama kita mau lihat dari apa yang dikatakan Santa Caterina dari Siena. Persatuan dengan Tuhan bukanlah hal sampingan, bukanlah hal murahan, melainkan perlu kita upayakan terus-menerus dengan segala upaya dan kemampuan kita. Sikap gigih untuk bertahan sangat penting untuk mendapatkan apa yang kita dambakan itu. Santa Caterina dari Siena mengatakan begitu pentingnya kita menyadari betapa tujuan hidup kita, yaitu bersatu dengan Tuhan, itu mempunyai nilai yang tidak terbatas. Oleh sebab itu diperlukan perjuangan yang keras, perjuangan yang kuat, tekad yang teguh untuk mencapai apa yang kita dambakan. Untuk hal yang sementara di dunia ini aja kita mau mempertaruhkan begitu banyak waktu, upaya, tenaga, pemikiran untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Apalagi untuk sesuatu yang bernilai kekekalan, yaitu persatuan dengan Tuhan yang nilainya tidak dapat dibandingkan dengan apapun juga. Santa Teresa Avila juga mengatakan, mereka yang mau mengalami persatuan dengan Tuhan harus mempunyai tekad yang teguh dan besar untuk bertahan hingga akhir. Apapun yang terjadi, apapun pekerjaan yang dibebankan, apapun kritik yang muncul, atau seandainya pun kita kekurangan tekad, ketika pencobaan itu datang, bahkan sekalipun dunia ini hancur, kita diminta untuk tetap bertahan. Tentu Santa Teresa Avila sudah menjalani semua itu, dan dia bertahan hingga pada akhirnya kita tahu dia bisa melakukan begitu banyak karya-karya pembaharuan dan membawa orang untuk kembali pada semangat hidup
doa dan cinta kepada Tuhan yang semakin mendalam. Teresa Avila juga selanjutnya menuliskan di dalam bukunya, "Saya tidak mengatakan jika seseorang tidak punya tekad, dia perlu berhenti mencoba, karena Tuhan akan melanjutkan menyempurnakannya. Dan jika orang tersebut tidak dapat berbuat lain selain mengambil satu langkah saja, maka langkah itu pun akan mempunyai kekuatan." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita semua pernah mengalami jatuh dan bangun dalam hidup rohani. Kita semua pernah merasa lelah di dalam kehidupan kita. Kita tentu juga pernah merasakan kekeringan dalam hidup doa dan kehilangan semangat rohani. Di saat-saat seperti itu, Santa Teresa Avila mengingatkan untuk kita tetap maju satu langkah. Apakah satu langkah itu? Tetap maju, tetap datang kepada Tuhan, walaupun hati kita kering, walaupun kita tidak punya apa-apa untuk kita persembahkan kepada Tuhan, selain dosa dan kelemahan kita, tetap datanglah kepada Tuhan. Sebab Tuhan sebagai Bapa yang baik, Ia tidak hanya melihat segala hasil dan keberhasilan, melainkan Dia juga melihat segala upaya, dan Dia juga menghargai keinginan kita untuk terus mencoba dan mau berbuat lebih baik daripada sebelumnya. Yang penting, sebagaimana Amsal katakan, 7 kali orang benar jatuh. Karena kelemahan kita, 7 kali kita bangkit untuk datang kembali kepada Dia. Ketika kita datang, maka Tuhan sendiri yang akan membuka hatinya bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, suatu ketika saya diminta untuk memberikan renungan pada suatu kelompok doa. Dan waktu itu saya memilih tema untuk bertahan sampai dengan akhir. Bertepatan dengan itu, begitu banyak pekerjaan yang harus saya selesaikan dan badan saya sangat lelah. Saya hampir-hampir saja berhenti, putus asa, dan ingin menyerahkan tugas itu kepada orang lain karena saya berpikir saya tidak akan punya waktu untuk menyiapkan renungan yang baik, sementara banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang juga harus segera selesai. Lalu saya datang kepada Tuhan di dalam doa menyerahkan segala ketidakmampuan saya itu, di mana tugas-tugas sebagai seorang ibu, istri juga tetap harus berjalan dan harus saya selesaikan. Pada waktu itu saya menyerahkan diri dan saya berpasrah kepada Tuhan. Dan untunglah pada waktu itu saya tidak menyerah dan saya juga tetap mau melanjutkan tugas saya yang merupakan komitmen ini. Akhirnya tibalah saat di mana saya harus menyampaikan renungan itu di dalam kelompok yang sudah saya janjikan. Setelah saya menyampaikan materi itu dengan segala kekeringan saya, dengan segala apa yang menurut saya begitu tidak sempurna, seorang datang kepada saya dan mengatakan, "Terima kasih atas renungan tadi. Karena sebelum saya datang ke tempat ini, saya sudah memutuskan bahwa sepulang saya dari sini, saya akan mengajukan untuk pengunduran diri dari suatu jabatan atau suatu tugas di pelayanan rohani juga." Namun setelah mendengarkan renungan tadi, dia mengatakan bahwa saya tidak akan berhenti, saya akan tetap maju. Walaupun dengan segala kekurangan, walaupun dengan segala ketidakmampuan saya. Saya bersyukur sekali bahwa Tuhan memakai kita walaupun di dalam segala kelemahan, di dalam segala ketidakberdayaan saya, dan saya pikir ini adalah suatu persembahan dari apa yang sedikit yang saya punya. Dan saya hanya melangkah satu langkah, yaitu menyelesaikan tanggung jawab yang sudah saya terima, yang sudah dipercayakan kepada saya. Dan selebihnya hasilnya saya serahkan kepada Tuhan. Dan kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Allah yang begitu baik, Allah yang menyertai senantiasa, dan Allah yang sanggup untuk memberikan pertumbuhan kepada setiap benih firman yang sudah ditaburkannya kepada hati orang yang mau mendengarkan dengan tulus. Kadang-kadang kita tergoda untuk mundur dari relasi kita dengan Tuhan atau dari pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Kadang kita berpikir bahwa prioritas saya begitu banyak yang harus saya dahulukan, entah pekerjaan, entah keluarga, relasi kita, dan segala macam urusan yang lain. Dan kita mau sementara waktu cuti dari pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita. Namun ingatlah bahwa pelayanan yang diberikan kepada kita adalah anugerah. Pelayanan secara umum kita lakukan juga kepada keluarga kita yang merupakan pelayanan kita yang pertama dan utama. Juga di dalam pekerjaan kita. Santo Paulus juga mengatakan, apabila engkau tidak kerja, janganlah engkau makan. Pekerjaan adalah juga prioritas kita. Dan pelayanan juga merupakan prioritas kita.
Apabila kita menempatkan Tuhan, relasi kita dengan Tuhan sebagai yang utama, maka urusan kita yang utama, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan juga berada di dalam koridor dan kontrol Tuhan, serta rahmat Tuhan akan dicurahkan kepada kita. Di dalam Ibrani 12 ayat 1 sampai dengan 2 dikatakan, berlomba-lombalah dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Tanpa memfokuskan seluruh hati, pikiran, dan cinta kita kepada Tuhan, kita tidak akan sampai dalam menyelesaikan semua tanggung jawab kita, panggilan hidup kita. Namun dengan mengarahkan seluruh hati kita, mencintai Dia di atas segalanya, maka kita akan terus-menerus mempunyai kekuatan dan tekad untuk melaksanakan hingga akhir. Dan apabila kita mau mempunyai umur yang panjang di dunia ini, tentunya kita juga perlu punya tekad yang panjang supaya kita bisa menyelesaikannya sampai akhir. Dan kita perlu menyiapkan diri untuk perjalanan yang panjang. Jangan mudah menyerah atau berputus asa di tengah jalan, karena Tuhan belum selesai dengan kita. Banyak dari orang-orang yang mengatakan ingin bercerai karena sudah tidak tahan lagi dengan situasi rumah tangga yang demikian menderita, kering, dan sangat tidak nyaman. Namun, mari kita ingat bahwa Tuhan belum selesai dengan kita. Tuhan masih mempunyai rencana-rencananya bagi kita. Jika kita tidak berputus asa di tengah jalan, maka kita akan melihat rahmat Tuhan itu datang bagi kita dan anak cucu kita. Ketika di awal pernikahan, 5-10 tahun pertama bagi saya merupakan neraka. Karena saya masih begitu terobsesi, berambisi untuk meraih karier dan cita-cita saya kuliah lebih tinggi, sementara suami saya menginginkan untuk saya menjaga anak-anak kami yang masih kecil. Namun akhirnya dengan berjuang, saya mau coba taat kepada suami, tinggal di rumah. Namun saya bersyukur sekali dalam waktu-waktu saya di rumah, ternyata saya menemukan bahwa waktu saya sebagai ibu rumah tangga itu sungguh-sungguh waktu yang berharga untuk saya membina relasi dengan Tuhan. Saya banyak waktu untuk membaca buku-buku rohani, memperdalam pengetahuan iman saya dengan membaca kitab suci dan mendengarkan pengajaran-pengajaran para santo-santa. Dan dari situ ternyata Tuhan sedang menyiapkan saya untuk suatu tugas. Dan ternyata Tuhan telah memakai suami saya juga untuk melakukan apa yang dikehendakinya. Dan saya bersyukur sekali pada waktu Tuhan suami saya juga mengizinkan saya untuk mengambil kuliah filsafat dan teologi serta kitab suci di STFT Widya Sasana Malang. Dan akhirnya juga dapat menyelesaikan S2 pendidikan, serta atas dorongan suami juga, saya mengambil S3 untuk teologi di STFT Widya Sasana Malang. Ini semua benar-benar saya melihat bahwa pekerjaan Tuhan itu belum selesai ketika saya sedang berada dalam kondisi yang terpuruk, mengalami suami yang tidak mengizinkan saya untuk kuliah, untuk bekerja, sementara saya begitu terobsesi dan begitu punya ambisi yang besar untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi serta berkarier. Namun akhirnya ketika saya bertahan dengan kekuatan dan rahmat Tuhan, dan karena bantuan pembinaan-pembinaan yang saya terima di dalam gereja, di dalam lingkungan serta komunitas, saya mengerti untuk tetap tunduk kepada suami sebagai cara saya juga untuk taat pada kehendak Tuhan. Akhirnya juga kita lihat di sini bahwa setiap ujian yang diizinkan Tuhan itu adalah untuk menguatkan iman kita, agar kita juga tetap teguh dan setia sampai akhir. Kita membutuhkan iman yang semakin berakar kuat. Di dalam Yakobus 1 ayat 3 dikatakan, sebab ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Jadi, apapun yang terjadi dalam hidup kita, sebagai orang beriman, kita bisa melihatnya sebagai suatu dari rencana Tuhan untuk semakin menguatkan iman, harapan, dan kasih kita kepada Dia. Dan kita tahu bahwa pencobaan yang kita alami tidaklah akan melebihi kekuatan dan kemampuan kita untuk menanggungnya. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan demikian, Allah itu setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Kita jangan berkecil hati atas segala kesulitan, karena ujian-ujian yang diberikan kepada kita itu juga tidak akan melampaui kekuatan kita. Tuhan mengerti apa yang baik dan apa yang perlu buat kita. Oleh sebab itu, di dalam Tuhan kita boleh terus maju dan percaya bahwa kita tidak akan jatuh dan ditinggalkan oleh Tuhan. Melainkan semua ujian yang diizinkan oleh Tuhan terjadi dalam hidup kita,
yang bukan karena kesalahan kita, itu juga dimaksudkan untuk membuat kita semakin tekun, semakin bertumbuh di dalam iman. Dan kalaupun kita pernah melakukan kesalahan dan dosa di masa lalu, percayalah ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan mampu untuk melepaskan kita dari ikatan dosa itu, dan Dia mampu untuk membersihkan kita kembali karena belas kasih dan rahmat-Nya yang sungguh besar bagi setiap orang yang berseru dan datang kepadanya, minta pertolongan dan mohon pengampunannya. Allah kita adalah Allah yang sungguh besar, dan kepadanya kita bisa mendapatkan segala rahmat yang kita butuhkan. Dan selanjutnya kita tahu bahwa kitab sucilah yang akan juga menjadi kekuatan dan pelita di dalam kita melakukan perjalanan iman kita sampai pada akhir. Ketika saya merasa begitu frustrasi karena tidak diizinkan untuk kuliah lagi, untuk bekerja, saya benar-benar merasa hidup saya sudah tidak ada artinya lagi. Ketika saya merasa saya masih muda, saya masih sehat, kuat, dan masih bisa melakukan begitu banyak aktivitas, pada waktu itu saya harus tinggal di rumah hanya sebagai ibu rumah tangga. Ini merupakan suatu kenyataan yang sangat berat di awal perkawinan. Namun, pada suatu hari ketika saya begitu sedih, terpuruk, dan merasa frustrasi, sehingga merasa hidup saya betul-betul sudah hancur, saya tidak dapat lagi melihat suami dan perkawinan serta keluarga itu sebagai anugerah. Dan saya datang kepada Tuhan dengan perasaan yang begitu marah. Saya tidak mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup saya. Dan pada waktu itu saya membuka kitab suci dan saya membaca sebuah ayat, carilah hikmat yang dari Tuhan karena hikmat manusia sia-sia. Bukan berarti kuliah lagi atau bekerja itu hal yang buruk tentunya. Tetapi Tuhan mau bahwa saya mendahulukan dan memprioritaskan Dia di atas segalanya. Dan selanjutnya Tuhan akan meluruskan setiap rencana dan langkahku. Dan pada waktu itu hati saya terbuka, saya bisa melihat panggilan Tuhan yang sesungguhnya, rencana Tuhan bagi hidup saya. Sejak waktu itu, firman Tuhan telah membuka hati saya, membuka selubung dan menutupi mata dan hati saya. Dan waktu itulah akhirnya saya bisa melihat bahwa panggilan saya adalah untuk melayani Tuhan lewat keluarga dan sesama. Saya bersyukur sekali bahwa firman Tuhan telah menyentuh hati saya, mengubah orientasi hidup saya yang tadinya mencari kesuksesan dunia, mencari pujian dan pengakuan orang lain, menjadi akhirnya mau mengikuti apa yang Tuhan kehendaki, mencari kehendak-Nya sebagai tujuan hidupku. Saya akhirnya menyadari bahwa panggilan hidup saya sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu yang melayani Tuhan lewat keluarga dan sesama. Kita lihat bahwa sebagaimana Santo Yohanes Salib katakan, doa itulah kekuatan kita. Setiap jiwa perlu tahu bahwa walaupun Tuhan tidak menjawab doa kita segera, tapi Dia tidak pernah gagal untuk menjawab doa kita pada saat yang tepat. Jika kita tidak menjadi lemah dan berhenti berdoa, hendaklah dalam segala situasi apapun yang sedang kita hadapi, kita tetap datang kepada Tuhan, membawa segala beban persoalan hidup kita, kelemahan dan dosa kita yang tidak mampu kita atasi, datang kepada Tuhan. Karena dengan bersimpu di bawah kaki Tuhan, kita tahu kita sedang menerima dan menimba kekuatan dan segala rahmat yang kita butuhkan. Seringkali orang merasa bahwa doanya sia-sia, Tuhan tidak mendengarkan, dan bahkan dia mengalami godaan-godaan atau gangguan-gangguan di dalam doa yang tidak dapat berkonsentrasi dan tidak dapat mengalami kehadiran Tuhan. Namun Katarina dari Siena mengatakan, janganlah pernah menyerah untuk berdoa, karena seringkali iblis datang untuk menggoda di saat kita berdoa dengan segala macam gangguan. Namun apabila iblis menggoda kita di dalam doa, apalagi jika kita tidak berdoa. Ini dilakukan agar kita jenuh dan menjadi lemah dalam berdoa. Kadang-kadang dikatakannya bahwa doa macam itu tidak ada gunanya bagi kita, dengan tujuan agar kita berhenti berdoa. Oleh sebab itu, dalam keadaan yang seburuk apapun, di mana kita merasa doa kita tidak didengarkan, di mana kita merasa kita tidak mampu lagi berdoa, tetap datanglah kepada Tuhan. Sebab jangan-jangan si jahat sedang mau membuat kita mundur dari doa kita. Dan akhirnya Teresa Avila juga mengatakan, jika kita tidak menyerah dan berhenti berdoa, maka Tuhan akan menyediakan segala sesuatu demi kebaikan kita, walaupun kita tidak menemukan seorang pun untuk mengajar kita. Sebagaimana Yohanes Vianney mengatakan,
bahwa semua orang kudus itu memulai pertobatan mereka lewat doa. Dan dengan doalah mereka bertahan hingga akhir. Semua orang yang terhilang adalah karena mereka melalaikan doa. Kita semua dipanggil pada kekudusan sampai akhir hidup kita dimulai pada saat ini juga. Bukan besok, bukan yang lalu, tetapi mulai saat ini, setiap saat kita dipanggil untuk semakin kudus. Dan di dalam doa kita akan menemukan kekuatan yang kita butuhkan. Jangan menyerah, kita mau taat sampai dengan akhir sebagaimana Yesus sudah menunjukkan jalannya untuk taat dan setia sampai akhir. Santo Yohanes dari Salib banyak menuliskan hal ini di dalam bukunya Mendaki Gunung Karmel, di mana Santo Yohanes Salib mengingatkan bahayanya untuk kita tinggal dan menikmati segala pengalaman spiritual, pengalaman adikodrat yang walaupun memberikan banyak hiburan rohani, namun tidak akan membawa kita sampai pada persatuan dengan Tuhan jika kita tidak melanjutkan langkah kita. Oleh sebab itu, Santo Yohanes dari Salib menekankan pentingnya kelepasan dari segala pengalaman-pengalaman spiritual yang indah-indah dan meneruskan langkah kita sampai ke puncak persatuan dengan Tuhan. Namun, jika ditanya apakah Santo Yohanes Salib menolak segala karunia-karunia Roh Kudus agar kita bisa sampai pada persatuan dengan Tuhan, tentu saja tidak. Perjalanan ke puncak gunung mengandaikan kita melewati banyak sekali pemandangan yang indah, bunga-bunga, namun kalau kita berhenti untuk memetik bunga dan hanya menikmatinya sampai di situ saja, kita tidak akan sampai ke puncak perjalanan, ke puncak gunung, yaitu persatuan dengan Tuhan. Segala pengalaman itu tidak dapat dibandingkan dengan Allah sendiri. Ketika kita terbuka pada kehendak Tuhan dan menerima segala macam karunia-karunia Roh Kudus di dalam pelayanan, maka kita akan melihat bahwa ada dua macam manfaat di dalam pelayanan dengan karunia-karunia Roh Kudus tersebut. Yang pertama adalah manfaat sementara atau yang di dunia ini, dan yang kedua adalah manfaat yang abadi atau kekal, yaitu manfaat spiritual. Manfaat yang pertama yaitu yang duniawi dan sementara, misalnya ketika kita mendoakan orang yang sakit dan orang itu sembuh. Mereka yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, segala pewartaan kita atau kesaksian kita membawa pada pertobatan, bagaimana juga nubuat-nubuat yang disampaikan mengenai saat ini maupun yang akan datang, sungguh-sungguh memang tergenapi untuk membuat orang bisa berjaga-jaga dan mengerti kehendak Tuhan. Namun semua itu dikatakan oleh Yohanes Salib sebagai manfaat yang sementara atau manfaat di dunia ini. Jika tidak diiringi dengan manfaat yang kedua, yaitu manfaat rohani dan yang abadi, maka kegunaan dari manfaat pertama sangat kecil. Manfaat yang kedua adalah mengenal Allah dan juga semakin mencintai Allah. Jadi dari pihak yang melayani dengan menggunakan karunia-karunia Roh Kudus, kita pun perlu sampai pada semakin mencintai Allah dan semakin mengenal Allah yang hidup di dalam pelayanan kita. Dari sudut orang yang dilayani yang menerima pelayanan dengan karunia-karunia Roh Kudus, juga jangan hanya sampai pada disembuhkan, mengalami kelegaan di dalam pelayanan-pelayanan yang dia terima, tetapi juga sampai pada mengasihi Tuhan, sampai pada pertobatan yang mendalam. Itulah manfaat yang kedua yang perlu ditumbuhkan dan perlu kita sadari. Jika kita terlalu melekat atau terlalu suka atau terlalu mengejar segala pengalaman-pengalaman spiritual yang hebat-hebat, karunia-karunia Roh Kudus yang hebat dan besar-besar, yang penuh kuasa, yang powerful, maka kita ada bahaya untuk menipu diri sendiri dan juga orang lain. Karena apa? Kesenangan yang terlalu berlebihan membuat kita juga sulit untuk mengadakan discernment. Sementara segala pengalaman spiritual yang otentik itu membutuhkan discernment, membutuhkan kejernihan hati untuk kita bisa mempertimbangkan dengan akal budi. Setidaknya ada 3 kerugian yang dikatakan oleh Santo Yohanes Salib jika orang berhenti pada pengalaman rohani yang hebat-hebat saja. Yang pertama ada bahaya orang menipu diri sendiri dan orang lain. Penggunaan karunia-karunia Roh Kudus secara tepat pada waktunya
dan dengan cara yang dikehendaki Tuhan itu membutuhkan discernment. Dan ini akan terhambat jika orang terlalu suka, terlalu mengejar, dan terlalu melekat pada karunia-karunia tersebut. Kesenangan yang berlebihan, yaitu nafsu yang tidak sempurna dalam kesenangan ini, akan menumpulkan pertimbangan budi kita. Dan karena kesenangan yang berlebihan akan karunia, orang bisa saja dapat ingin cepat menyelesaikan pelayanannya dan ingin cepat berhasil untuk menuntaskan pelayanan itu dengan cara dan waktunya sendiri, terlepas dari cara dan waktu yang Tuhan kehendaki. Sebagaimana Allah sendiri berfirman kepada Nabi Yeremia dalam bab 23 ayat 32, bahwa aku tidak memerintahkan namun mereka giat. Aku tidak berfirman namun mereka bernubuat. Seperti yang dikatakan oleh Allah sendiri dalam Yeremia 23 ayat 32, aku tidak mengutus namun mereka giat. Aku tidak berfirman, namun mereka bernubuat. Jika iblis melihat kelekatan yang demikian besar, ia bisa membuka pintu lebar dan menyediakan bahan yang cukup untuk ikut campur, sehingga orang dapat menjadi sarana untuk menyebarkannya. Misalnya menjadi dukun, ya, menjadi orang-orang yang membuat mukjizat, dan lama-lama tanpa malu lagi melakukan hal-hal demikian. Jika kita menerima karunia yang otentik, maka kita tidak perlu khawatir. Tuhan yang akan membimbing kita pada waktu dan caranya. Kesenangan yang berlebihan membuat kita akhirnya mendahului Tuhan dan juga keluar dari proses dan cara-cara Tuhan. Sebagaimana bisa kita lihat juga ketika Santo Yakobus dan Santo Yohanes mau menurunkan api untuk membinasakan orang-orang Samaria ketika mereka tidak mau menerima Yesus. Namun Yesus mencegah mereka. Jadi menurut pertimbangan kita itu hal yang baik, namun belum tentu itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dapat kita baca dalam Lukas 9 ayat 54 sampai dengan 55. Kerugian yang kedua adalah melemahkan atau merusak iman dalam diri orang-orang yang melihat atau mengobservasi pelayanan-pelayanan yang kita lakukan. Jika kita terlalu terobsesi untuk melakukan karya-karya yang hebat, itu terlepas dari waktu dan cara Tuhan, serta ada akibat merendahkan karunia-karunia yang otentik. Dan kerugian yang ketiga adalah kebanggaan yang sia-sia. Yesus menegur ke-70 murid yang bangga karena roh-roh itu takluk kepada mereka. Namun Yesus mengatakan, janganlah kamu bergembira karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi karena namamu tercatat di surga. Di dalam Lukas 10 ayat 20 kita bisa lihat bagaimana Yesus menekankan manfaat yang kedua, yaitu kita semakin mengenal Dia dan semakin mencintai Dia, dan itulah yang merupakan manfaat yang abadi buat kita. Lalu bagaimana sikap kita sebagai orang-orang yang mau melayani Tuhan dengan karunia-karunia Roh Kudus? Kita yang telah mengalami kemajuan-kemajuan dan mengalami pengalaman-pengalaman spiritual di dalam perjalanan kita untuk semakin bersatu dengan Tuhan. Nasihat Santo Yohanes dari salib ini sangat menguntungkan buat kita, supaya kita mengalami kelepasan yang sejati, ketidakmelekatan atau true detachment, agar kita dapat menggunakan semua karunia-karunia Roh Kudus itu pada waktu dan cara yang Tuhan kehendaki. Sehingga sebagaimana Paus Yohanes Paulus II, seorang paus yang begitu karmelit, dia sangat menekankan kontemplasi, doa yang mendalam, tetapi juga menyerukan kepada seluruh gereja. Pada tahun 1998 di lapangan Santo Petrus, dia mengatakan, aku berseru untuk kita semua, gereja terbuka pada karunia-karunia Roh Kudus, karena kita semua dipanggil untuk menjadi kudus dan untuk melakukan evangelisasi kepada seluruh umat Kristiani. Marilah kita terus melanjutkan perjalanan rohani kita dengan taat dan setia sampai akhir, sampai kita sungguh-sungguh bersatu dengan Tuhan sendiri, berkembang di dalam kasih. Marilah pada saat ini kita menutup renungan kita dengan doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, pada malam hari ini kami datang kepadamu. Kami mau membawa segenap hidup kami ke dalam tangan-Mu, beserta dengan seluruh anggota keluarga kami. Curahkanlah rahmat-Mu yang kami butuhkan, Tuhan, di dalam menghadapi segala tantangan dan kesulitan dalam hidup kami, supaya dari hari ke hari kami boleh tetap selalu setia dan taat kepadamu hingga akhir hidup kami. Kiranya Tuhan tambahkanlah iman, harapan, dan kasih kami.
Dan saat ini Tuhan, kami mau membiarkan Engkau menguasai seluruh hidup kami, seluruh keluarga kami, pekerjaan dan pelayanan kami ada di dalam kuasa dan sepenuhnya penyelenggaraan-Mu. Biarlah kiranya Kau curahkan karunia-karunia Roh Kudus-Mu yang kami butuhkan dalam hidup dan pelayanan kami, supaya dimanapun Engkau mengutus kami boleh menjadi saksi-Mu yang efektif. Kami boleh mewartakan kebaikan dan kebenaran, agar dimanapun kami berada, kami sungguh-sungguh dapat menjadi saluran kasih-Mu. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Kiranya rahmat-Mu boleh tercurah bagi kami masing-masing pada malam hari ini. Tambahkanlah iman, harapan, dan kasih. Tambahkanlah kiranya di dalam diri kami karunia-karunia agar kami dapat melayani secara efektif. Tambahkanlah hikmat-Mu agar kami dapat menggunakan karunia-karunia Roh Kudus sesuai dengan cara-Mu dan pada waktu-Mu. Lepaskanlah kami dari segala kesombongan dan keterlekatan pada apapun yang menghalangi kami untuk mencapai persatuan dengan Engkau. Semakin peka terhadap bimbingan-Mu di dalam hidup kami. Dan kami mohon Tuhan kiranya tambahkanlah iman, harapan, dan kasih kami. Juga curahkanlah karunia-karunia Roh Kudus yang kami butuhkan, untuk kami dapat melayani Engkau secara lebih efektif dimanapun kami berada, kemanapun Engkau mengutus kami. Kiranya kami boleh menjadi saksi-Mu yang mewartakan kebaikan-Mu dengan penuh kuasa. Penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh berkata-kata dengan penuh hikmat. Kami boleh melayani dan mendatangi orang-orang dan saudara-saudari kami dengan penuh kasih, sehingga dimanapun kami berada, kami boleh menjadi saluran kasih-Mu yang menyembuhkan, yang meneguhkan, yang menguatkan. Dengan demikian semakin banyak orang mengalami kasih-Mu dan datang kepadamu. Semua ini kami panjatkan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, selamat malam. Tuhan memberkati kita semua.